Oke, nah jadi teman-teman pertama-tama saya mewakili para coach mengucapkan selamat datang di kelas diet online Premium Coaching Indonesia. Sebagai gambaran teman-teman, kelas diet online ini sudah ada sejak Agustus 2018. Itu adalah periode pertama kelas diet dilangsungkan. Dan alhamdulillah sampai detik ini berarti sudah kurang lebih hampir 5 tahun teman-teman. Agustus 2023 kemarin itu udah masuk ke 5 tahun kelas diet ini berjalan dan alhamdulillah juga udah hampir ribuan orang yang udah menyelesaikan programnya dan berhasil mendapatkan berat badan idealnya di kelas diet kita, ya. Dan saya juga mewakili para coach mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena teman-teman sudah mau memberikan amanah teman-teman kepada kami dan insya Allah amanah yang teman-teman berikan itu akan kami jaga dan kita akan sama-sama menyambut ya, bukan meninggalkan 2023, kita akan bersama-sama menyambut 2024 dengan pondasi yang kuat, dengan mindset yang benar, dan juga dengan energi positif yang luar biasa ya. Dan teman-teman semua, saya akan menyampaikan satu fakta di mana seluruh coach yang nantinya akan bantuin teman-teman dalam program selama 10 hari ke depan itu adalah orang-orang yang pernah berada di posisi teman-teman. Artinya secara experience mereka juga pernah berada dalam kondisi berat badan berlebih. Tadi mereka juga udah share di grup bagaimana mereka dulu dan bagaimana mereka sekarang. Dan bagaimana perubahan-perubahan yang mereka rasakan, bagaimana kesehatan dan kebugaran yang mereka dapatkan setelah mereka switching, mengganti pola makannya, mengganti pola tidurnya, dan menambahkan aktivitas olahraga, serta membuat suatu langkah kecil, dalam hal ini adalah perubahan di gaya hidup jadi lebih sehat dan lebih bugar. Ya. Nah, makanya itu saya juga punya hasil program, istri saya juga punya hasil program, tadi juga sudah disampaikan di grup WA officialnya. Jadi saya naik berat badan, istri saya turun berat badannya, teman-teman. Kami berdua serta para coach yang lain juga adalah mantan peserta kelas diet, yang mana insya Allah secara experience kompeten dan secara knowledge juga kompeten. Kenapa? Karena beberapa coach itu punya certified, teman-teman. Kebetulan saya adalah certified Re-Institute, sekaligus juga certified certified PrimaFit, dan juga ambil course sport nutrition di Asosiasi Pelatih Kebugaran Indonesia. Kemudian istri saya juga certified Re-Institute dan ada beberapa coach juga yang certified. Sertifikasi ini merupakan salah satu bentuk komitmen kami kepada teman-teman semua bahwasanya apa yang kami sharingkan, apa yang kami bagikan, apa yang kami tunjukkan, apa yang kami berikan atau sampaikan kepada teman-teman itu ada landasannya. Jadi nggak serta-merta hanya bermodal katanya aja, ya. Dan teman-teman semua, sampai detik ini saya selalu mengingatkan dan selalu mengajak teman-teman untuk punya sense of awareness atau apa namanya ya, rasa untuk sadar. Kenapa? Karena banyak orang yang sadar ketika mereka mau turun berat badan, tapi mereka jarang sekali sadar ketika berat badannya naik, 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 dan naik terus. Kenapa? Karena buktinya, teman-teman, sampai detik ini, orang-orang itu merasa bahwa turun berat badan itu butuh waktu yang lama, sementara mereka pikir mereka naik berat badan itu tidak dalam jangka waktu yang sama juga. Makanya banyak orang yang terjebak dengan diet-diet instan, terjebak dengan janji-janji diet instan. Alasannya apa? Alasannya karena mereka pengen dapat segera memiliki berat badan ideal, segera menurunkan berat badan sebanyak-banyaknya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Ya, jadi coba dari beberapa orang yang hadir pada malam hari ini, saya pengen lihat nih, sini ada Kak Dira, ada Kak Redmi, saya nggak tahu namanya, ada Kak Rizke, ada Kak Rosalia, ada Kak Tamira. Kira-kira berat badannya update terakhir gimana? Apakah terjadi kenaikan? Apakah terjadi penurunan? Atau berat badannya stuck? Ya, coba dituliskan. Pengen tahu kita. Dari Kak Dira, dari Kak Rizke, Kak Rosalia, sama Kak Tamira. Mungkin ada yang mau share. Nah, stuck. Oke, Kak Tamira stuck berat badannya. Stuck ini artinya stuck turun atau stuck naik, Kak? Kak Rosalia naik, 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 naik. Oke. It's okay, no problem. Jadi
kenapa saya serta para coach ingin konfirmasi seperti ini, teman-teman? Salah satu alasannya tadi adalah untuk menciptakan level sense of awareness teman-teman semua, ya. Oke, terima kasih nih. Ada juga yang share, Kak Dira naik coach. Oke, it's okay, no problem. Ya, untuk itulah teman-teman, kenaikan Kak after lahiran 3 kali total naik 7 sampai 8. Masya Allah. It's okay, no problem Kak Rizky, ya. Jadi teman-teman semua, teman-teman bukan harus, teman-teman coba nanti di kelas diet ini, itu memahami bahwa yang namanya penyebab kenaikan berat badan itu kurang lebih secara overall itu ada 6 faktor. Faktor pertama adalah jenis makanan. Banyak orang yang naik berat badan karena jenis makanannya tidak variatif. Artinya, tidak ada karbohidrat, tidak ada protein, tidak ada lemak, bahkan cenderung terlalu over. Misalnya makan nasi sama mie, itu kan karbo dengan karbo, double karbo. Apakah itu salah? Tidak salah teman-teman. Tapi kalau dilakukan setiap hari berkali-kali, itu yang akan jadi bumerang. Makanya banyak orang yang naik berat badan karena jenis makanannya. Yang kedua adalah porsi makanannya. Ini juga jadi dua sisi mata uang nih. Ada orang yang beranggapan kalau mau turun berat badan, porsi makanan harus sedikit. Sementara ada orang yang naik berat badan itu ternyata porsi makannya terlalu banyak. Padahal yang paling benar itu adalah kalorinya, teman-teman. Jadi porsi makan terlalu banyak nggak apa-apa selama kalorinya sedikit. Ada juga porsi makan yang sedikit tapi kalorinya besar. Contohnya apa? Yang sekarang lagi viral, ya, donat dicampur croissant, jadi terus ada bombol ini jadi krombobol ini apalah namanya itu, ya. Itu satu porsinya aja satu buah 500 kalori lebih. Itu sedikit tapi kalorinya besar, teman-teman, ya. Jadi ini terkait dengan porsi makanan. Yang ketiga adalah waktu makan. Dari kami buka kelas diet Agustus 2018 sampai detik ini, kebanyakan orang yang naik berat badan itu biasanya disebabkan karena ketidakteraturan pola makannya. Jadi kadang makan, kadang tidak makan, kadang sarapan, kadang nggak sarapan, kadang brunch, kadang nunggu lapar baru makan, ya. Sehingga apa? Sehingga asupan makanan, asupan nutrisi, asupan kalori itu tidak bisa dikontrol. Atau dengan kata lain, nggak tahu nih seberapa banyak yang masuk, ya. Nah, itu penyebabnya karena waktu makan. Terus yang keempat, ini yang paling sering dialami adalah kurang minum air putih. Air putih dan air-air yang lain itu sebenarnya oke-oke aja, teman-teman. Hanya saja kadang porsi minum minuman manis terlalu banyak, terlalu sering, dan porsi air putih itu terlalu sedikit. Sehingga seringkali kita terjebak dari yang namanya liquid kalori atau kalori cairan. Kalori yang kita dapat dari minuman yang tanpa kita sadar justru menjadi penyebab kegemukan, ya. Dan yang kelima adalah yang juga sering dianggap remeh. Kenapa? Karena banyak orang yang mikir kalau mau turun berat badan itu hanya fokus pada olahraga dan pola makan. Padahal kualitas tidur itu juga nggak kalah penting, ya. Dan yang terakhir adalah kurang ilmu. Kebanyakan orang yang ikut program diet, teman-teman, itu hanya melihat, tapi they didn't know what's the reason? Apa sih alasan kenapa IF itu harus 6 jam? Kenapa IF itu 8 jam? Kenapa makanan harus rebus-rebus? Kenapa karbohidratnya harus low? Kenapa harus minuman ini itu dan segala macamnya? Nah, kebanyakan program diet di luar sana itu dilakukan oleh orang-orang karena mereka cuma pengen turun berat badan. Mereka nggak tahu kenapa mereka harus melakukan itu. Makanya kurang ilmu adalah penyebab banyak orang yang diet yoyo, naik berat badan, diet, turun berat badan, terus berhenti diet lagi, turun berat badan, begitu aja terus menerus. Kenapa? Karena kurang ilmu, teman-teman. Nah, 6 faktor ini itu nanti akan teman-teman dapatkan selama 10 hari ke depan. Makanya di kelas diet kita ini, teman-teman dapat e-book. Supaya apa? Supaya teman-teman bisa mengatur jenis makanan dan porsi makan, sekaligus juga self-reminder untuk waktu makan. Ada waktu makan pagi, cemilan pagi, makan siang, cemilan sore, makan malam. Nah, itu dibuat teratur, ya. Terus teman-teman juga diminta untuk terbiasa minum air putih minimal 3 liter sehari, teman-teman, bukan sekali. Banyak orang yang bilang 3 liter banyak banget. 3 liter itu nggak banyak, teman-teman. 3 liter itu cuma sehari. Artinya, kalau teman-teman sejam aja teman-teman minum 250 mili atau segelas air kecil segini, 250 mili per 1 jam,
Kalau teman-teman mulainya jam 6 pagi, maka teman-teman baru cukup 3 liter, itu kurang lebih jam 6, jam 7 malam. Itu lama banget, ya. Jadi cuma 1 jam aja, segelas, segelas, segelas. Kebanyakan orang yang bilang 3 liter banyak, kalau diminum sekali. Nah, itu memang banyak. Sekali minum 3 liter ya. Terus teman-teman akan diminta untuk mengatur kualitas tidurnya dan teman-teman akan diberikan edukasi supaya apa? Supaya teman-teman tahu kenapa sih harus minum air putih, kenapa sih teman-teman harus makan buah, kenapa teman-teman harus makan sayuran, kenapa tetap harus ada nasi, dan masih banyak lagi faktor-faktor lain yang nanti akan dijelaskan supaya apa? Supaya ketika teman-teman lulus atau selesai kelas ini, teman-teman tuh punya pondasi yang kuat terkait pola makan dan olahraga, juga punya mindset yang perspektifnya jauh lebih luas. Bukan hanya sekedar turun berat badan, turun berat badan, turun berat badan, dan turun berat badan. Oke? Nah, untuk pola makannya teman-teman, secara general itu kita bagi tiga. Dua. Yang pertama adalah untuk teman-teman yang berat badannya di bawah 70 kilo. Yang kedua adalah teman-teman yang berat badannya di atas 70 kilo. Dan yang ketiga itu adalah untuk yang berpuasa. Untuk berat badan di bawah 70 kilo, itu makannya 5 kali, teman-teman. Satu, sarapannya dengan shake. Kemudian cemilan paginya sudah ada di e-book. Cemilan paginya setiap hari itu beda-beda. Teman-teman bisa cek di e-book. Kemudian yang ketiga, makan siang. Makan siang juga sudah ada di e-book. Resepnya juga sudah ada. Teman-teman bisa lihat, teman-teman bisa komunikasi dan konsultasi dengan coach teman-teman gimana resep makan siangnya. Kemudian cemilan sore juga sudah ada di e-book dan terakhir makan malamnya dengan shake. Jadi 5 kali pagi makan shake, sarapan, cemilan pagi, makan siang, cemilan sore, dan makan malam. Nah, ini waktu-waktunya juga sudah ada, semuanya sudah tertera di e-book. Teman-teman coba dicek dulu e-booknya ya. Itu untuk berat badan di bawah 70 kilo. Untuk berat badan di atas 70 kilo, itu sama aja sebenarnya. Hanya ditambah 1 kali lagi waktu makan, yaitu cemilan malam. Dan pola makan di atas 70 kilo ini juga wajib diikuti oleh para teman-teman yang sedang menyusui sekarang. Jadi buat moms-moms nih yang sedang menyusui, itu pola makannya ikut yang berat badannya di atas 70 kilo. Terus pastikan buat para ibu menyusui ini penuhi kebutuhan cairan dan konsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran yang tinggi kandungan air. Supaya apa? Supaya produktivitas atau produksi ASI-nya tetap lancar dan tetap bisa turun berat badan. Pola makannya sama, pagi shake, cemilan pagi ada di e-book, makan siang ada di e-book, cemilan sore ada di e-book, makan malam dengan shake, dan ada tambahan cemilan malam. Cemilan malamnya boleh pilih, boleh 20 butir kacang almond, atau 2 putih telur rebus, atau 1 buah kelapa dengan isinya, dengan airnya itu boleh. Jadi tinggal pilih antara 3 itu aja. Oke? Itu untuk pola makan di atas 70 kilo. Gimana yang puasa? Yang puasa kurang lebih sama, teman-teman. Hanya saja yang dipindahkan itu adalah waktu makannya. Jadi makan pagi dan cemilan pagi itu dikonsumsi pada saat sahur, kemudian pada saat buka puasa itu cemilan sore dan makan siang. Saya nggak biasa nih buka puasa dengan makan berat. Ya udah, berarti pada saat buka puasa cemilan sore dan shake itu untuk buka puasa. Kemudian teman-teman ba'da isya atau habis maghrib atau teman-teman boleh makan itu menu makan siangnya di malam hari. Jadi tinggal diputar aja waktu makannya. Selebihnya sama. Oke? Nah, ini untuk yang berpuasa. Jadi ada yang berat badan di bawah 70 kilo, ada yang kedua itu berat badan di atas 70 kilo, dan yang ketiga itu adalah buat teman-teman yang berpuasa. Oke? Nah, untuk olahraga sendiri teman-teman, selama teman-teman pengen turun berat badan, olahraga apapun bagus. Jadi teman-teman nggak perlu pusing apakah teman-teman mau yoga, teman-teman mau sepedaan, teman-teman mau jalan kaki, teman-teman mau kardio, teman-teman mau berenang, teman-teman mau nge-gym, teman-teman mau kalistenik, apalah semua olahraga itu bagus kalau cuma pengen turun berat badan. Jadi apapun olahraganya silakan teman-teman pilih. Buat teman-teman yang udah rutin berolahraga, tetap lakukan olahraganya seperti biasa. Buat teman-teman yang tidak pernah olahraga ataupun jarang berolahraga, disarankan seminggu 3-4 kali. Waktunya bebas, pagi boleh, siang boleh, sore boleh, malam boleh. 30-40 menit aja dalam satu sesi, di mana teman-teman silahkan lakukan dengan maksud apa ya? Dengan
30-40 menit itu seminggu 4 kali. Ya, seminggu 3-4 kali. Silakan. Teman-teman pilih waktunya bebas, kapan aja boleh. Mau pagi boleh, siang boleh, sore boleh, malam boleh. Nggak usah ribet-ribet, nggak perlu ribet-ribet, mulai aja dulu ya. Karena buat teman-teman yang jarang berolahraga atau tidak pernah berolahraga, melakukan olahraga aja udah luar biasa manfaatnya ya. Apalagi kalau bisa dibangun secara konsisten. Oke? Kemudian ini teman-teman yang paling penting adalah 5 poin ini. Jadi kalau teman-teman tanya bisa nggak sih program diet di kelas ini tuh bisa bantu saya dapetin hasil maksimal dalam program? Jawabannya bisa teman-teman. Selama teman-teman mengacu pada 5 poin ini. Yang pertama adalah teman-teman cukup follow aja meal plan-nya. Meal plan yang sudah diberikan, meal plan itu adalah menu makan yang sudah diberikan kepada teman-teman lewat e-book, itu sudah dikalibrasi, sudah di di assessment sesuai dengan kebutuhan dalam hal ini adalah diet pemula. Jadi teman-teman follow aja meal plan-nya, insya Allah teman-teman pasti akan dapat hasil maksimal. Rata-rata teman-teman kita yang follow dengan menunya itu teman-teman bisa turun 1-4 kilo. Bahkan kemarin kita ada yang sampai turun 5 kilo lebih ya. Tapi balik lagi ke kondisi tubuh masing-masing. Intinya adalah selama teman-teman follow aja, ikut aja menunya, insya Allah teman-teman akan dapat hasil maksimal. Terus yang kedua, teman-teman ikut aja porsi dari pengambilan makan dan cemilan yang ada di e-book. Jadi kalau misalnya 5 sendok makan, ya teman-teman 5 sendok makan. Nggak usah dikurang-kurangin, ya. Banyak yang beranggapan bahwa, oh ternyata kalau misalnya saya makan 5 sendok makan atau 4 sendok makan ini, berat badan saya turun, berarti besok saya kurangin lagi lah porsinya. Nggak usah teman-teman. Kalau teman-teman kurangi lagi porsinya, itu justru teman-teman akan terhambat penurunan berat badannya. Follow aja porsinya. Kalau porsinya 3 buah, 3 buah. Kalau porsinya 300 gram, 300 gram. Kalau porsinya 200 gram, 200 gram. Ya. Terus yang ketiga, disiplin dengan waktu yang sudah ditentukan. Kalau misalnya waktunya sarapan, sarapan. Waktunya ngemil, waktunya makan siang, waktunya sore, cemilan sore, cemilan sore, waktunya makan malam. Dan itu sudah ditentukan rentang waktunya. Jadi misalnya seperti cemilan itu dari jam 9 atau jam 10 sampai jam 11-an. Terus makan siang itu dari jam 12 sampai jam 2. Jadi ada rentang waktu kurang lebih 2 jam untuk teman-teman prepare, untuk teman-teman menghabiskan jatah makan teman-teman sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Oke? Ini juga menjadi jawaban buat teman-teman yang misalnya MAH atau GERD, bisa nggak sih program diet ini tuh nggak buat kambuh? Jawabannya bisa, selama teman-teman ikut waktu makannya. Kebanyakan peningkatan asam lambung itu disebabkan oleh 2 faktor. Yang pertama adalah telat makan atau makan tidak teratur, yang kedua adalah stres. Jadi kalau teman-teman ada GERD, ada MAH, saya sarankan teman-teman follow waktu makannya. Ya, jangan sampai telat. Oke? Terus yang keempat, penuhi kebutuhan air putih, belajar untuk minimal dalam sehari itu 2,5-3 liter, teman-teman. Dalam sehari, bukan dalam sekali minum. Dan itu sedikit banget 3 liter, 2,5 itu dikit banget. Kalau teman-teman 1 jam aja 500 liter, maka kalau misalnya teman-teman mulai jam 6 pagi, teman-teman 500 liter. Jam 7 pagi teman-teman 500 liter. Jam 8 pagi teman-teman 500 liter. Maka di jam 11 itu udah hampir 2,5 liter. Dan itu masih masuk akal teman-teman, karena sejam bukan per 10 menit atau per 30 menit ya, per jam. Oke. Terus yang terakhir, kalau bisa teman-teman belajar untuk mulai membangun habit pola tidur. Semakin bagus kualitas dan durasi tidurnya, semakin optimal juga metabolisme dan proses penurunan berat badan yang akan teman-teman dapatin ya. Kalau teman-teman masih sering begadang, masih sering kurang bisa memaksimalkan waktu tidur, itu biasanya bisa aja turun berat badan, tapi tidak terlalu optimal, ya. Nah, ini juga menjadi PR buat teman-teman yang memang ada hal-hal yang nggak bisa dikontrol. Misalnya, kalau baru habis melahirkan kan anaknya kan, maksudnya frekuensi bangun tidurnya kan nggak bisa kita kontrol. It's okay. Terus yang kedua, misalnya teman-teman kerja shift, ada shift malam, ada shift siang, ya itu kan sesuatu yang nggak bisa kita kontrol. Tapi kalau teman-teman bisa mengontrol semuanya, saya sarankan teman-teman fokus untuk mengatur kualitas tidur teman-teman. Ya.
Dan kita nanti akan ada 2 grup. Ada beberapa coach yang tidak menggunakan grup private, ada coach yang menggunakan grup private. It's okay, no problem. Itu balik lagi ke coachnya masing-masing. Tapi intinya teman-teman, kalau teman-teman punya grup private itu beda sama grup official. Kalau grup private itu bebas, ya, tidak ada jam buka tutup, informasi semua ada di situ, dan itu biasanya isinya adalah peserta-peserta coachnya sendiri. Sementara kalau di grup official adalah isinya peserta gabungan dari semua coach. Dan ada jam buka tutupnya. Pagi buka sampai jam 9 terus tutup, nanti buka lagi jam 12 sampai jam 2 terus tutup, nanti buka lagi malam jam 7 sampai jam 9 terus tutup, ya. Jadi itu untuk grup official. Maka dari itu saya meminta teman-teman untuk menahan diri agar tidak buru-buru left group. Karena semua informasi, semua edukasi, semua ilmu itu semuanya akan warawiri di grup teman-teman, ya. Jadi matikan aja notifikasinya, terus tandai hal-hal yang penting, bintangin informasi-informasi yang penting, edukasi-edukasi yang penting, sisanya teman-teman bisa clear chat, ya. Dan ada banyak sekali seliburan pertanyaan, diskusi, sharing yang ada di grup. Jadi sayang banget kalau teman-teman udah bayar ikut kelasnya, tapi teman-teman justru left grupnya, ya sayang. Oke. Terus berikutnya kita juga ada berhadiah, udah dijelaskan di grup official, syarat dan ketentuannya juga sudah ada. Tidak wajib diikuti, tapi kalau mau diikuti silakan, sesuaikan dengan syarat dan ketentuannya aja. Iseng-iseng aja teman-teman. Kalau teman-teman ternyata berhasil, dapat hadiah. Kalau teman-teman nggak berhasil pun nggak apa-apa juga, karena cuma iseng-iseng doang ya, jadi nggak wajib. Terus ini yang paling penting, jika ada pertanyaan atau hal yang membingungkan selama kelas diet, itu nggak perlu sungkan. Teman-teman tanya aja, teman-teman diskusi aja, teman-teman komunikasi aja. Karena sepengalaman kami, teman-teman, peserta-peserta kelas diet yang aktif berinteraksi, aktif berkomunikasi, aktif berkonsultasi, itu cenderung punya hasil program diet yang jauh lebih optimal dibanding teman-teman yang nggak pernah atau jarang sekali berinteraksi dengan coachnya. Bahkan kalau misalnya teman-teman mau makan di luar menu pun, atau ketika teman-teman berada dalam kondisi yang mana teman-teman nggak bisa kontrol pola makan, nggak apa-apa, sampaikan aja ke coachnya. Karena coach tidak akan menjudging teman-teman. Coach justru akan mencarikan solusi ke teman-teman semua. Dan coach juga akan ngasih reminder untuk teman-teman segera on track. Ya, kalau teman-teman dalam tanda kutip takut sembunyi-sembunyi dari coachnya, itu justru hanya akan membuat teman-teman semakin jauh dari keberhasilan program dietnya. Teman-teman kan dalam tanda kutip bayar ikut kelas diet ini kan agar bisa dibantu oleh para coachnya. Ya, jadi saya sarankan selalu berkomunikasi, selalu berkonsultasi, tanya apapun, lebih baik teman-teman sering bertanya daripada bingung sendiri nanti. Ya, atau justru kayak ketakutan sendiri. Justru di kelas ini teman-teman nggak perlu takut, karena di sini semua kita sama-sama saling support, saling belajar, saling mengisi, saling berinteraksi, ya. Jadi teman-teman semua semangat 10 hari ke depan. Oke? Nah, itu aja teman-teman dari call briefing kita pada malam hari ini. Silakan kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan atau ada hal-hal yang mau teman-teman diskusikan, boleh banget. Kita masih ada waktu kurang lebih di sini ya 10 sampai 15 menit untuk kita coba tanya jawab, ya. Sambil menunggu mungkin teman-teman mau tanya-tanya atau mau konsultasi apapun di grup, di komentar silakan. Saya mau kasih tahu dulu bahwa untuk menu itu kan ada menu hari pertama sampai hari ke-10 ya. Nah, itu teman-teman fleksibel banget, teman-teman boleh bolak-balik. Misalnya teman-teman pengennya menu ke-5 diganti ke hari pertama, menu ketiga diganti hari kedua, itu boleh, boleh aja. Ya, yang penting infokan dengan coachnya. Oke. Terus yang kedua, teman-teman yang pengen cemilannya nggak berubah, pengen buah aja juga boleh, silakan. Misalnya saya mau dari hari pertama sampai hari ke-10, cemilannya buah pisang aja, boleh. Terus teman-teman jangan terpaku dengan cemilan buahnya. Seakan-akan teman-teman tidak boleh ngemil buah yang lain. Boleh, ya. Kenapa buah-buah itu yang dipilih di e-book? Karena dari pengalaman kami, buah-buah itu paling mudah ditemui di seluruh Indonesia. Ya, kalau misalnya teman-teman coach, aku pengen dong ngemilnya alpukat, boleh nggak? Boleh.
Coach kalau ngambil buah naga boleh, boleh. Nanas boleh, semua buah boleh teman-teman. Yang penting apa? Yang penting sampaikan ke coachnya, ya. Komunikasikan ke coachnya. Coach, aku hari ini kayaknya pengen ngambilnya buah naga, boleh nggak? Nah, nanti coachnya yang akan sampaikan, ya. Jadi penting sekali untuk teman-teman berkomunikasi dengan coachnya. Nah, itu untuk cemilan, ya. Terus untuk nasi juga teman-teman boleh banget, nggak wajib nasi merah, masih boleh nasi putih, masih boleh kalau mau pakai beras shirataki silakan, mau pakai nasi hitam silakan, nasi coklat silakan, boleh banget. Semua jenis karbo boleh. Terus kalau misalnya teman-teman karbonya teman-teman mau ganti dengan roti gandum boleh, teman-teman mau ganti kentang boleh, teman-teman mau ganti ubi ungu boleh. Terus kalau teman-teman mau ganti oat juga boleh, silakan. Yang penting apa? Komunikasikan dengan coachnya, ya. Terus untuk kopi, teh, jamu, multivitamin, obat-obatan itu semua tetap boleh teman-teman konsumsi. Ya, apalagi obat-obatan atau multivitamin. Kalau teman-teman merasa perlu ya teman-teman tetap konsumsi dong, jangan berhenti. Diet ini kan ngatur pola makan, bukan berarti teman-teman nggak boleh minum obat atau minum multivitamin. Apalagi buat teman-teman yang biasa udah minum madu atau minum jamu, tetap bisa dikonsumsi, ya. Kalau untuk kopi itu disarankan sehari 2 kali, waktunya bebas, disesuaikan aja dengan teman-teman semua. Boleh pakai gula pasir setengah sendok makan aja, tapi kalau mau pakai gula stevia boleh, diabetasol boleh, terus tropicana slim boleh. Terus disarankan kopinya kopi hitam, kalaupun mau tambah dikit, tapi jangan pakai krim dan tambahan-tambahan yang lain, ya. Untuk teh juga sama, silakan sehari boleh 2 kali. Gulanya boleh pakai gula pasir setengah sendok makan atau gula yang lain. Tropicana slim, diabetasol, terus stevia boleh, ya. Itu untuk kopi. Udah saus sambal itu tetap masih boleh, 1 sendok makan maksimal. Kemudian apalagi yang sering ditanyain sama teman-teman itu, tadi udah. Terus oh ya, untuk yogurt, yogurt kan disarankan itu yogurt Greek. Kalau teman-teman pengen pakai yogurt merek lain juga boleh, rasanya juga boleh, variannya disarankan memang yang plain, tapi kalau teman-teman mau ada rasa juga boleh. Misalnya kayak Cimory yogurt itu kan kalau di Indomaret banyak banget pilihannya, bahkan ada yang ketan hitam dan segala macamnya. Apakah itu boleh? Boleh aja teman-teman, yang penting yogurtnya, ya. Silakan buat teman-teman kalau misalnya mau ganti merek yogurt. Sama juga dengan snacking bar. Snacking barnya misalnya teman-teman nggak mau pakai fit bar, teman-teman mau pakai yang merek lain, misalnya pakai merek fit apa, mereknya Soyjoy atau mereknya yang lain, itu tetap boleh. Yang penting snacking barnya masih ada, ya. Kalau teman-teman mau ganti merek lain nggak masalah. Bumbu bulgogi, bumbu saus boleh nggak? Boleh kakak, ya. 1 sampai 2 sendok makan masih boleh digunakan. Kayak misalnya apa, saus tiram, saus teriyaki itu tetap masih boleh, ya. Itu minyaknya juga teman-teman, minyak nggak harus olive oil, teman-teman boleh pakai minyak goreng biasa. Garam juga nggak harus garam Himalaya, garam dapur juga boleh. Sekali lagi teman-teman, selama 10 hari ini kita fokus pada membangun habit, membangun kebiasaan. Nggak perlu ngejar-ngejar yang sempurna-sempurna amat, karena memang sejatinya sampai detik ini, yang namanya diet itu nggak mungkin sempurna. Ya, jadi nggak perlu capek-capek ngejar sempurna. Yang penting small progress, bertahap, itu lebih baik, ya. Selama 10 hari ini, misalnya teman-teman hari pertama cuma mampu minum air putih 1,5 liter, is okay, ya. Besoknya tambahin lagi 1,6 liter, 1,7, sampai nanti akhirnya teman-teman bisa 2,5 sampai 3 liter sehari. Jadi intinya di sini kita sama-sama belajar, sama-sama berproses, nggak perlu yang jelimet-jelimet amat, enjoy aja dengan programnya. Kalaupun ada hal-hal yang membingungkan, selalu tanyakan, komunikasikan, konsultasikan ke coachnya. Bahkan kalau teman-teman ada gathering atau makan di luar, itu teman-teman boleh kok fotokan menunya aja. Fotokan menu, terus kirim ke coachnya. Coach, ini kira-kira kalau aku makan di sini, apa nih yang bisa aku makan? Boleh. Atau misalnya teman-teman ada undangan makan, atau undangan acara ulang tahun, kan biasanya teman-teman kita ngasih tahu, ini ada menunya, kamu mau memesan apa nih? Nah, itu boleh dikirim aja ke coachnya. Nanti coachnya yang akan pilihkan.
Jadi teman-teman, semua fasilitas itu wajib teman-teman manfaatkan. Ya, rugi kalau misalnya teman-teman udah ikut kelas diet kita, tapi teman-teman nggak manfaatin fasilitasnya. Ya, baik. Kalau misalnya belum ada, maka call briefingnya selesai dan insya Allah kita akan mulai besok hari pertama. Kita konsulnya ke WA Japri, Coach ya. Kak Rizka nggak harus WA Japri, di grup juga boleh, di WA Japri juga boleh. Silakan senyamannya Kak Rizka aja. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang sensitif atau beberapa pertanyaan yang menurut Kak Rizka nggak nyaman kalau diketahui orang lain, ya Kak Rizka Japri aja. Tapi kalau misalnya pertanyaan general, boleh aja tanya ke grup. Misalnya coachnya ada grup private ya. Yang penting kalau tanya ke grup private itu selalu mention coachnya, takutnya tenggelam. Nanti coachnya nggak tahu ada pertanyaan. Oke? Silakan Kak Rizka kalau mau tanya apapun boleh ya. Mau tanya tentang diet, tanya tentang olahraga, silakan. Oke. Dan baik teman-teman, terima kasih loh buat teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan selamat bergabung dan juga saya mohon bantuan teman-teman karena keberhasilan teman-teman itu adalah apa namanya, bentuk kerjasama yang baik antara teman-teman dengan coachnya ya. Jadi kalau misalnya ibarat kata kita lagi mendayung sampan nih ya kan, teman-teman di depan, coachnya di belakang. Kalau cuma teman-teman yang dayung akan terasa berat, kalau cuma coachnya yang dayung juga akan terasa berat, akan jauh lebih lama untuk sampai ke tujuan. Jadi idealnya adalah sama-sama mendayung, sama-sama membantu, sama-sama berinteraksi, sama-sama saling support agar teman-teman juga nyaman dan merasa optimal dengan hasil programnya. Oke, terima kasih dan insya Allah 10 hari ke depan nggak kerasa karena 11 hari lagi udah 1 Januari 2024 gitu kan. Insya Allah kalau umur panjang sampai kita di tahun 2024 teman-teman. Dan hari ke-11 di penimbangan terakhir itu di 1 Januari 2024. Oke, itu aja dari saya teman-teman. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Dan besok kita akan ketemu di hari pertama kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.